Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 2 dengan bentuk soal materi apa saja yang telah diperoleh pada instrumen evaluasi bentuk non-tes. Baik, yang pertama itu ialah daftar cek. Jadi pada daftar cek ini misalnya pada mata pelajaran agama. Jadi kalau pada mata pelajaran agama ini ada 13 aspek yang dinilai, mulai dari niat, kepribadian, cara berdoa, cara dia mengatur diri dalam berdoa itu seperti apa, sujud, sembah, dan lain sebagainya. Yang kedua itu skala rentang, dan yang ketiga itu penilaian diri. Baik, pada penilaian diri ini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu observasi perilaku, di mana pada observasi perilaku ini guru membuat sebuah catatan pribadi atau catatan harian kepada peserta didik. Jadi di sini guru membuat sebuah catatan privat untuk menilai karakter atau kepribadian seorang peserta didik. Jadi format yang dibuat guru itu misalnya seperti ini. Di sini saya telah membuat contoh isi buku catatan harian yang dibuat oleh guru para peserta didik. Jadi yang pertama itu adalah nomor, hari atau tanggal, nama peserta didik, kejadian, plus minus. Jadi kejadian plus minusnya ada kejadian positif dan negatif apa saja yang dibuat oleh peserta didik. Yang kedua itu adalah bentuk pertanyaan langsung. Jadi di sini guru menilai kepribadian siswa itu dengan memberikan sebuah pertanyaan. Misalnya, bagaimana tanggapan kamu terhadap sebuah aturan baru yang diberikan sekolah tentang ketertiban waktu, disiplin, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu yang ketiga itu ialah laporan pribadi. Berikut adalah penilaian proyek. Jadi pada penilaian proyek terdapat sebuah format penilaian yang diberikan guru kepada peserta didik. Jadi format penilaiannya itu seperti ini, yaitu yang pertama ada mata pelajaran, ada kelas atau semester, ada alokasi waktu, jumlah soal, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Dan pada tabelnya itu adalah nomor, aspek yang dinilai, dan juga skor atau penilaian. Berikut adalah penilaian produk. Penilaian produk merupakan suatu penilaian keterampilan terhadap suatu produk yang dihasilkan, produk baru. Jadi di sini itu yang dilihat itu adalah life skill seorang peserta didik. Bagaimana cara ia mengembangkan atau ia menciptakan, ia mengkreasikan suatu produk yang kreatif serta inovatif. Baik, berikut adalah penilaian portofolio. Jadi penilaian portofolio ini merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada informasi yang diperoleh terhadap perkembangan peserta didik. Bentuk format penilaian portofolio sebagai berikut. Yang pertama itu adalah nomor, tanggal, nilai, keterangan, kompetensi dasar yang dinilai. Baik, yang terakhir itu adalah penilaian diri. Langkah-langkah dalam penilaian diri itu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kompetensi atau aspek penilaian yang dinilai. Yang kedua, menentukan kriteria penilaian. Yang ketiga, menentukan format penilaian. Yang keempat, meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Yang kelima, guru mengkaji hasil sampel secara acak. Dan yang terakhir, menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kerja terhadap sampel penilaian yang diambil secara acak. Baik, inilah
jawaban atau presentasi saya pada soal nomor 2. Kiranya kalau ada kekurangan, saya mohon maaf Ibu, karena penjelasan saya terbatas, mungkin hanya seperti